Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsilagi Nastiar Nawir dengan NIM 2310111116 dari program studi ilmu komputer kelas B angkatan 2023 Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie. Kali ini saya akan mencoba membuat sistem direktori dengan menggunakan Linux Mint, yang mana saya akan mencoba membuat sistem direktori sederhana yang nantinya berisi direktori utama, yaitu menggunakan nama NIM saya sendiri. Kemudian berisikan beberapa subdirektori yang nantinya saya akan mencoba mengatur izin akses setiap direktori. Baik, namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai direktori. Jadi sistem direktori dirancang untuk mendukung pengelolaan tim. Struktur direktori yang dibuat terdiri dari direktori utama dan beberapa subdirektori yang mewakili tim-tim atau grup. Nah, nanti setiap subdirektori itu akan diatur untuk memiliki hak akses izin masing-masing. Nah, di sini saya akan coba membuat write, read, dan execute. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tujuan sederhananya terlebih dahulu. Itu yang paling pertama adalah menjelaskan proses perancangan dan implementasi sistem direktori di Linux Mint. Kemudian memberikan panduan praktis atau sederhana dalam mengatur struktur direktori. Dan yang ketiga, menguraikan langkah-langkah konfigurasi izin akses, misalnya izin RWX atau read, write, dan execute. Kemudian satu tujuannya juga yaitu adalah menyediakan referensi bagi pengguna pemula yang ingin mengadopsi sistem yang serupa. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan atau cara membuat sistem direktori menggunakan Linux Mint. Nah, baik, jadi yang paling pertama adalah di sini saya pertama-tama menggunakan perintah script.log, mana perintah ini bertujuan untuk merekam seluruh aktivitas perintah yang kita jalankan di Linux Mint. Nah, untuk nama perekamannya itu bebas. Nah, di sini saya menggunakan nama perekaman game.log. Nah, jadi menggunakan perintah script game.log untuk merekam semua aktivitas yang akan kita jalankan. Dan untuk outputnya itu yang seperti ini, script start output log file is game.log. Artinya perekaman telah dimulai. Kemudian selanjutnya yaitu membuat direktori utama. Nah, perintah untuk membuat direktori adalah menggunakan perintah mkdir. Kemudian memberikan nama, untuk namanya itu bebas. Dan di sini saya menggunakan nama dengan NIM saya sendiri. Jadi menggunakan perintah mkdir, kemudian memberikan nama untuk folder atau direktori utama yang kita buat. Kemudian untuk memastikan bahwa folder atau direktori yang kita buat telah masuk atau telah ditambahkan, di sini kita menggunakan perintah ls atau list. Nah, untuk outputnya akan seperti ini, menampilkan seluruh folder atau direktori. Nah, setelah itu untuk masuk ke dalam folder atau masuk ke dalam direktori utama, saya menggunakan perintah cd atau cd. Nah, jadi dengan perintah cd ini maka kita akan masuk ke direktori yang ingin kita akses. Nah, kemudian setelah masuk di direktori utama, waktunya membuat subdirektori atau membuat beberapa subdirektori. Nah, di sini masih menggunakan perintah yang sama, yaitu mkdir. Jadi perintah mkdir ini berfungsi untuk membuat direktori. Nah, sama halnya dengan membuat subdirektori. Dan pada materi kali ini saya membuat 4 subdirektori, yaitu tim A, tim B, tim C, dan share. Yang nantinya kita akan mengatur hak izin akses masing-masing setiap subdirektori. Nah, kemudian kembali menggunakan perintah ls untuk menampilkan apakah subdirektori berhasil ditambahkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sudo group add tim A, bertujuan untuk membuat grup setiap tim. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk membuat grup baru.
Nah, kemudian setelah membuat grup untuk setiap subdirectory, di sini saya menggunakan perintah cat/etc/group untuk menampilkan grup yang kita buat barusan. Nah, kemudian di akhir saya tambahkan grade team agar yang ditampilkan itu hanya menggunakan kata tim. Jadi kesannya tidak berantakan. Kemudian selanjutnya adalah membuat user. Nah, membuat user itu menggunakan perintah user add. Nah, di sini saya akan mencoba membuat user Gim, Agim, War, dan Astiar. Membuat 4 user yang nantinya akan digunakan untuk beberapa grup, untuk mengakses beberapa grup. Nah, di sini perintahnya menggunakan sudo user add. Dan jangan lupa sudo ini digunakan untuk memiliki hak akses. Nah, jadi bisa dikatakan sudo ini memiliki hak akses secara paksa. Nah, kemudian setelah membuat user, jangan lupa membuatkan password untuk setiap user. Nah, jadi perintahnya itu adalah passwd untuk membuatkan password setiap user yang telah dibuat. Setelah membuat user, di sini saya menggunakan perintah user mode -ag team untuk menambahkan pengguna atau user ke dalam grup yang kita buat. Nah, jadi perintahnya itu adalah user mode. Dan -ag ini berfungsi untuk tidak menghapus grup yang sudah ada. Jadi perlu menambahkan -ag di setiap perintah tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, baik, kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan perintah ls-l untuk menampilkan seluruh list dengan lebih rinci. Nah, jadi ls ini berguna untuk menampilkan list, kemudian menambahkan -l agar list yang ditampilkan itu lebih rinci. Seperti output yang ada, di sini ada directory dan izin aksesnya, kemudian di sini ada pemilik, ada byte, dan waktu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan perintah sudo count untuk mengambil hak kepemilikan atau mengubah kepemilikan. Nah, jadi kembali menggunakan perintah sudo untuk memiliki hak akses, kemudian perintah count untuk mengubah kepemilikan ke Agim Nastiar agar grup yang dibuat itu menjadi pemilik Agim Nastiar. Nah, setelah ditampilkan menggunakan perintah ls-l, maka outputnya akan seperti ini. Di sini ada directory, ada pemilik, grup, byte, dan waktu. Kemudian selanjutnya menggunakan perintah sudo chmod 770 tim A, tim B, tim C, dan share. Nah, jadi chmod ini untuk untuk mengatur hak akses. Nah, kemudian format chmod 770 tim A berarti tim A ini bisa mengakses penuh, yaitu menulis, membaca, dan mengeksekusi. Grup tim A juga bisa mengakses penuh, tapi hanya bisa mengakses tim atau grupnya sendiri. Pengguna lain di luar grup tidak dapat mengakses tim lain. Nah, masing-masing grup akan seperti itu. Jadi perintah chmod 770 ini hanya bisa mengakses tim sendiri, tapi tidak bisa mengakses tim yang lain. Nah, kemudian perintah -r 750/home administrator. Nah, -r ini berarti rekursif yang akan menerapkan izin 750 pada semua file dan subdirectory di dalam folder home administrator. Nah, jadi di sini untuk menampilkan list saya menambahkan perintah ls-l untuk melihat outputnya. Nah, seperti ini. Ini seperti itu. Dan next, di sini ada perintah chmod 755 yang digunakan untuk mengubah akses pada directory dan file yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya kembali menggunakan perintah chmod 770 untuk memberikan hak akses. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Ini akan seperti ini. Jadi untuk altim itu
bisa menulis, membaca, eksekusi untuk grup, tapi untuk Altim itu hanya bisa membaca dan mengeksekusi, tapi tidak bisa menulis. Dan Altim ini bisa diakses oleh seluruh pengguna. Berbeda dengan subdirektori atau grup tim A, tim B, tim C yang masing-masing pengguna hanya bisa mengatur grupnya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya untuk masuk ke user yang kita buat, di sini saya menggunakan perintah su. Su atau superuser ini berguna untuk mengganti pengguna. Nah, karena saya ingin mengakses atau masuk ke pengguna war, di sini saya menggunakan perintah su war. Kemudian setelah itu kita akan disuruh memasukkan password. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan password yang telah dibuat. Nah, setelah itu, setelah berhasil masuk, maka outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk mencoba izin akses pengguna, saya akan mencoba mengakses tim A menggunakan perintah ls tim A. Nah, kemudian jika berhasil maka outputnya akan seperti ini, alias tidak permission denied. Nah, kemudian untuk mencoba mengakses tim lain, di sini saya mencoba menggunakan perintah ls tim B. Dan hasilnya itu permission denied, artinya pengguna war tidak dapat mengakses tim lain. Nah, jadi sudah sesuai dengan sistem yang kita buat. Kemudian saya mencoba mengakses tim shared menggunakan perintah ls shared, dan pengguna war bisa mengakses tim shared. Jadi sesuai materi atau sistem yang dibuat, tim shared ini bisa diakses seluruh pengguna. Kemudian untuk mencoba menulis pesan, apakah war ini bisa menulis, di sini saya menggunakan perintah echo. Kemudian dalam kutip isi pesan yang ingin kita buat. Nah, kemudian setelah menulis isi pesannya, tidak lupa memberikan nama filenya, nama file pesan yang kita tulis. Di sini saya memberikan nama test.txt, kemudian enter. Nah, outputnya akan seperti ini, menampilkan isi pesan dan nama file. Nah, setelah itu saya menggunakan perintah exit untuk keluar dari pengguna war. Dan sama halnya dengan pengguna yang lain, di sini saya mencoba mengakses timnya sendiri dan tim yang lain. Nah, jika konfigurasi benar, seharusnya setiap pengguna itu bisa mengakses timnya sendiri, bisa menulis, bisa membaca, nah, tapi tidak bisa mengakses tim lain. Nah, begitu juga dengan share admin, share, dan pengguna war. Nah, kemudian yang terakhir untuk menghentikan perekaman yang saya aktifkan di awal tadi, di sini saya menggunakan perintah exit. Nah, perintah exit ini akan menghentikan perekaman dan outputnya akan seperti ini, yaitu script selesai. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari sistem directory ini yaitu lebih ke menjaga keamanan setiap grup. Nah, jadi pengguna lain itu tidak bisa mengganggu-gugat grup atau tim yang lain selain timnya sendiri. Jadi untuk pengguna lain itu tidak bisa menulis atau mengakses tim lain jika tak ada hak aksesnya. Nah, kemudian di sini tadi saya membuat satu grup yaitu Altim, namanya shared, mana shared ini bisa diakses oleh seluruh pengguna. Untuk tim A, tim B, tim C itu masing-masing pengguna hanya bisa mengakses timnya sendiri untuk menjaga keamanan grup. Jadi pengguna yang lain itu tidak dapat mengakses tim yang lain selain timnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Bila ada kesalahan atau kelalaian saat penyampaian mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.